Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan yang kudus. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama bersyukur kalau kita boleh ada di tempat ini hari ini. Dengan kesehatan, dengan segala kebaikan Tuhan yang mengiring setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdiam dekat-Mu Bapa. Karena itu yang paling indah yang kami kejar pada saat kami datang ke dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, semua tertuju kepadamu Tuhan. Shikidi raya lama, shikiana raya lama, shikiana raya lama. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan kusampaikan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan
kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Amin. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Shikiana Raya Lama, Shikiana Raya Lama, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Oh Shikiana Raya Lama, Shikiana Raya Lama, Shikiana Kana Raya Raya Lama, Shikiana Raya Lama. Hanya bagimu. Haleluya, haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini. Betapa kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kami kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kasih Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Raja di tempat yang maha tinggi. Sungguh kami kagum akan Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Shikara ya lama lama, sikara ya lama 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 lama, sikara ya lama. Hinakana ya lama lama, sikara ya lama lama, sikiri ya lama lama lama, sikara ya lama 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 lama, sikara ya lama 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 lama. Hinakana ya ya, sikara ya lama lama, sikara ya lama lama. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar jemaat saja katakan, ku kagum akan Engkau. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami mengikuti ibadah online hari ini pun. Karena kami kagum hormat akan Engkau Bapa. Kami akan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak bermazmur bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sapa kanan kiri kita Bapak Ibu Saudara. Katakan, hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Oh syukur. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan hari ini. Kita katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Oh shikiri diara ya lama-lama sih. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu Saudara, sedikit kesaksian dari saya. Ketika minggu lalu saya menghadiri sebuah pemakaman. Di hari kecelakaan itu Bapak Ibu Saudara, ada teman yang selalu mendoakan keluarga kami. Ketika mendengar dia kecelakaan dan pulang ke rumah Tuhan, seperti kehilangan sesuatu yang dimana kok gak ada lagi yang berdoa untuk keluarga saya. Intinya seperti itu, gak ada lagi pendoa untuk keluarga saya. Terkhusus untuk anak-anak saya yang dimana dia berperan sangat penting untuk kerohanian mereka. Dia bertumbuh, anak-anak saya bertumbuh karena bimbingan dia, Bapak Ibu Saudara. Di hari kecelakaan itu, di hari Rabu waktu itu, memang saya ikut satu acara saat teduh Bapak Ibu Saudara. Dalam saat teduh itu firman Tuhannya berkata, apabila hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu Saudara hidup, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Di situ seperti hanya berlalu saja firman itu bagi saya, karena saya berasa kayak, oh ya ini yang harus saya persiapkan, seperti itu. Tapi ketika kejadian kecelakaan itu ada Bapak Ibu Saudara, yang saya ingat di dalam pikiran saya adalah, tetaplah setia Bapak Ibu Saudara. Tetaplah setia sampai Tuhan datang menjemput kita, sampai Tuhan menyatakan kemurahan-Nya untuk kita, sampai hari ajal kita di mana Tuhan sudah menjemput, di mana rumahnya sudah jadi. Pada saat saya menyanyikan pujian pertama tadi Bapak Ibu Saudara, tersentak di pikiran saya, kalau hari ini adalah hari terakhir saya, maka pelayanan saya hari ini adalah hari terakhir saya ada di tempat ini. Maka apa yang harus saya lakukan adalah saya mau bernyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Memang sekeluarga kami masih seperti kayak berduka, kayak kehilangan banyak hal gitu. Tapi yang kami yakini bahwa anak ini pun sampai akhirnya dia menyelesaikan pertandingannya, dia menyelesaikan pelayanannya. Puji nama Tuhan, itu menjadi berkat bagi orang banyak Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita sama-sama mau belajar dari peristiwa ini, di mana kita hidup di hari ini seperti hari terakhir kita hidup, maka kita boleh berdampak bagi orang sekeliling kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau berdampak bagi orang sekeliling kita, siapapun itu. Kita boleh menjadi pendoa bagi mereka dengan pelayanan kecil kita. Yang kita bisa lakukan adalah berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat kita berdampak bagi sekeliling kita, orang sekeliling kita yang mencintai kita pun akan merasakan bahwa kita memperhatikan mereka. Sekalipun kita tidak menyatakan, aku berdoa loh buat kamu, aku berdoa buat kamu. Tapi orang itu akan merasa Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita sama-sama mau bangkit berdiri, kita pujikan kembali pujian ini. Seperti hari ini adalah hari terakhir,
Kami memujikan pujian ini Bapa. Kami berdiri, kami bersekutu dengan Engkau. Kami mau katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapa di sorga buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk pimpinanmu. Kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji Tuhan, kita adalah kembali lagi dalam rumah Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin melihat 4 perempuan cantik yang melegenda dalam Alkitab. Ya, saya menyebutnya cantik, Alkitab juga sebutnya ini. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak perempuan-perempuan. Mereka melayani Tuhan, mereka berani. Kadang-kadang melebihi laki-laki, mereka berani, saudara. Dan Alkitab menyebutnya, tapi yang melegenda di orang-orang Israel, orang Yahudi itu ada 4 orang. Sarah, Rahab, Abigail, Esther. Mereka sangat cantik. Tetapi hatinya kepada Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara seperti ini, saudara betul, saudara-saudara cantik tambah lagi yang luar biasa, itu bisa mendobrak banyak hal. Nah, itu yang kita lihat. Seperti yang tadi saya singgung, saudara, mereka menolong banyak hal terjadi. Nah, di dalam Alkitab ada banyak nama-nama perempuan tercatat, ya, banyak. Tapi 4 orang yang tadi saya sebut, saudara. Kenapa di Alkitab disebut elok? Khotbah ini bukan untuk perempuan, tetapi buat kita semua, karena kita adalah gereja. Gereja adalah digambarkan perempuan, saudara. Walaupun disebut ada Sarah, Rahab, Abigail, Esther, tapi kalau saya lihat di dalam Alkitab banyak loh perempuan-perempuan yang jejaknya itu elok. Jadi tapak kakinya elok.
Yang dimaksud tapak kakinya elok bukan tapak kakinya halus, tapi jejaknya itu elok. Saudara, siapa kita? Ruth. Ruth ini begini saudara. Ruth. Dia setia. Dia percaya Tuhan. Dia tekun. Dia memulihkan nama keluarganya. Dia menjalankan perintah Tuhan sampai dia menikah dengan Boas dan punya anak. Tapi dia setia sampai dia berkata kepada mertuanya, Tuhanmu adalah Tuhanku. Engkau mati di sana, aku juga mau mati di sana. Berani. Orang-orang yang jejaknya baik saudara, dia berani meninggalkan dirinya sendiri. Dia berani meninggalkan hartanya sendiri untuk apa? Kepada Tuhan, panggilan Tuhan. Itu jejaknya itu lihat. Jejaknya itu bisa. Saudara, saya kan pernah bicara begini. Ada orang yang tanya, boleh nggak orang Kristen matinya dikremasi? Saya jawabnya kan begini. Kalau dikremasi itu rugi. Ruginya kenapa? Jejaknya nggak kelihatan. Kalau dia penjahat ya silahkanlah. Tapi kalau dia orang yang baik itu jejaknya ada. Saudara, saya sampai pernah ngomong sama mahasiswa, kita pergi yuk ke Kembang Kuning. Kembang Kuning itu tempat pemakaman di Surabaya. Kita lihat jejak orang Kristen. Bisa kelihatan tulisan-tulisan. Apakah jejaknya itu bagus atau tidak? Saudara, dengan saya meninggalkan jejak. Jejaknya orang percaya itu begini, bagus. Mereka akan lihat. Tapi orang yang, saudara, orang yang durhaka, jejaknya itu bakar saja. Gak perlu, kira-kira begitu. Saudara lihat Deborah punya jejak bagus. Dia menggerakkan untuk perang dan menang. Maria ibu Yesus. Dia yang berkata, biarlah anugerahmu jadi dalam hidupku. Sipora, dia melihat suaminya sakit. Suaminya itu Musa saudara. Musa itu sakit. Mau mati karena mau dihukum Tuhan. Lalu dia cari tahu, Tuhan kenapa kok suamiku itu mau dibunuh oleh engkau, mau mati begini, udah parah. Padahal Musa ini mau pelayanan, udah mau dipanggil. Sipora cari tahu dan akhirnya dia ketahui anaknya belum disunat. Dia ambil, dia segera melakukan hukum Taurat, dia berikan kepada Musa, Musa sembuh. Berani. Saudara, Lydia berani. Lydia setelah terima Kristus dia panggil saudara-saudaranya. Dia mulai kelola untuk gereja di Filipi. Dia sangat berani. Banyak saudara. Orang-orang yang begini-begini yang jejaknya bisa diketahui. Saya kepingin semua orang Kristen di tempat ini yang saudara ada. Saudara punya jejak. Sehingga waktu saudara lihat jejaknya bagus. Bukan jejak yang jadi omongan. Tapi jejak yang membuat orang memuji Tuhan melihat saudara. Melihat saudara orang bilang, terima kasih Yesus. Bukan melihat saudara lalu orang mencemooh, tidak. Jejak orang Kristen, jejak orang percaya itu harus membuat orang lain puji Tuhan. Bahkan sampai di dalam kuburan, kalau orang lihat kuburannya mengatakan puji Tuhan. Itu jejaknya saudara. Biar kita meninggalkan jejak yang baik saudara. Nah itu yang ada. Kita akan lihat 4 yang melegenda ini saudara, yang dibilang cantik. Pertama saudara kita lihat
Coba dibantu ya. Saudara, kita lihat peranan penting ya, karena mereka, saudara, kita lihat. Sarah, istri Abraham, dia istrinya Abraham. Bapak orang percaya, nenek moyang Israel, Sarah, saudara. Dia tidak mudah seperti yang tadi saya bilang. Jadi istrinya Abraham itu tidak mudah. Tapi Sarah juga begini orangnya. Saudara, dia punya iman. Dia punya baik. Yang bagus. Saudara, dia punya iman. Kita Rahab. Rahab itu orang Yeriko, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia ninggalin bangsanya, dia tinggalin semua untuk percaya kepada Tuhan. Dia menjadi keluarga Israel. Lalu kemudian dia jadi nenek moyang Daud. Dia bukan orang Israel, tapi Tuhan panggil. Tuhan tidak hanya memilih orang Israel. Tuhan memilih orang yang punya iman. Saya, saudara, bukan orang Israel, tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya bisa seperti Rahab. Ketiga, Abigail. Abigail itu bijaksana. Dia dengan berani dia menemui Daud dan mengatakan jangan menumpahkan darah. Dan saudara, Abigail itu sangat bijaksana. Dia cantik, sangat bijaksana. Esther, ini raja, istri Ahasweros, raja Persia. Dia turut mempengaruhi kembalinya bangsa Israel. Keberadaan Esther itu di kerajaan itu turut mempengaruhi raja sehingga orang Israel bisa kembali. Anaknya Esther dengan Ahasweros namanya Sirus. Itu ada dalam sejarah. Sirus itu yang berkata kepada orang Israel, kembali. Luar biasa Esther ini, saudara. Dia berkata, kembali semua, bangun bait Allah. Seolah-olah dia membuat kebangunan rohani yang besar. Sarah itu nabiah, saudara. Abigail itu nabiah. Esther itu nabiah. Sehingga mereka bisa setara dengan nabi. Orang-orang yang sangat indah. Tapi juga mereka di Alkitab tulis sangat cantik. Saudara, kita lihat. Sarah. Nah, saudara, Sarah itu punya nama 3, saudara. Sarah, satu namanya Yiska, satu namanya Sarai, kedua nama Sarah. Saudara, waktu kecil dikasih nama Yiska. Kemudian Abraham membaginya Sarai. Tuhan menyebutnya Sarah. Kita lihat Kejadian 11:29. Kejadian 11:29. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Saudara, dulu saya melihat Yiska itu adalah orang lain. Tetapi dalam catatan-catatan yang saya baca, baik di Midras atau catatan-catatannya yang ada, saudara, di catatan orang Yahudi, mereka semua, hampir semua mengatakan bahwa Yiska yang dimaksud ini adalah Sarai, saudara. Nah, Kejadian 11:29, coba tadi kembali ke awal dulu. Nah iya, Kejadian 11:29 ini terjemahan dari bahasa Ibrani ya. Abram dan Nahor mengambil bagi mereka istri. Istri Abraham bernama Sarai. Istri Nahor bernama Milka. Anak perempuan Haran, bapak Milka dan Yiska. Saudara, ini yang dibilang. Berarti kita lihat di sini, Milka itu
Haran punya anak Milka dengan Yiska. Milka kawin dengan Nahor, Yiska kawin dengan Abraham. Nah, kita lihat. Jadi, kalau saudara lihat di sini, Sarah anaknya Yiska, bahasa Ibrani artinya melihat. Jadi dia itu bisa ngerti. Waktu kecil itu dia bisa ngerti. Yiska. Saudara, waktu dia tumbuh, dia itu dalam catatan termasuk orang yang paham dan ngerti. Itulah sebabnya waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan pergi, dia nggak takut, nggak bimbang. Dia ikut aja, nggak protes. Dia tuh ngerti, saudara. Karena dia lihat. Jadi sebab itu disebut Yiska. Sarai itu dari kata Sarah dengan I. Sarah itu artinya, sebetulnya Sar itu artinya pangeran. Bukan putri lawannya putra, bukan. Putri ini saya sandingkan dengan lawannya pangeran. Jadi kalau pangeran kan saudara tahu dia adalah pangeran anak raja. Yang ditulis oleh saya putri di sini adalah putri anak raja. Bukan putri lawannya putra, bukan. Saya cari padanannya bahasa Indonesia nggak ketemu. Jadi itu setara pangeran, tapi pangeran perempuan begitu ya. Nah saudara, jadi seorang atasan itu Sarah. Sedangkan Sarah itu artinya juga sama, tetapi bersifat agak lebih global. Kita lihat Yiska, saudara. Yiska atau nama dari Sarah yang pertama, saudara. Nah ini nama ini, arti nama ini saudara, melihat. Yiska itu arti melihat. Sebab ada dua hal yang dilihat. Yang satu, orang tuh lihat Yiska, dia kok ngerti perkara rohani. Itu yang saya bilang, kok dia ngerti. Ada saudara, orang-orang tuh yang ngerti gitu. Ngerti tentang Tuhan, ngerti tentang firman Tuhan gitu. Padahal Sarah itu tinggal di keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia punya pengertian yang cukup baik. Saudara, punya pengertian yang cukup baik. Dia dikaruniakan Tuhan bisa melihat hal-hal yang ada. Itu nanti dikenal juga sebagai nabi yang pertama. Yang kedua, kenapa dikasih nama Yiska? Memangnya Sarah itu cantik, saudara. Kita tahu di dalam Alkitab usianya Sarah waktu itu sekitar 65 mungkin 65 tahun, saudara. 65 tahun aja Firaun naksir. Terus waktu umurnya sudah lebih lagi 80-an, Raja Gerar naksir, saudara. Betapa cantiknya Sarah. Kita lihat Kejadian 12 ayat 11. Kejadian 12 ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Saudara, cantik parasnya. Itu yang kita lihat, saudara. Nah, perempuan yang cantik parasnya, itu kita lihat. Nah, saudara, Sarah, saya cantiknya di mana? Oke, wajah tadi saya katakan dia cantik. Tetapi saya lebih melihat kebagiannya yang pertama bahwa dia tuh ngerti banyak hal. Saudara, mereka tinggal di satu kota negeri namanya Ur-Kasdim. Negeri Ur-Kasdim. Zaman itu saudara, negeri Ur-Kasdim itu kerajaannya sangat maju. Sangat maju. Dan mereka adalah keluarga terpandang. Mereka keluarga terhormat. Mereka tinggal di sana. Tapi saudara, waktu Abraham pergi, Sarah mengatakan selamat tinggal negeri. Dia berani meninggalkan negeri yang hebat, yang makmur. Ada orang-orang saudara tinggal di negara Eropa yang maju luar biasa. Waktu Tuhan utus dia ke Papua, mereka pergi. Dodri Sassen, dia pergi tinggalkan negaranya.
dia pergi ke Papua dan tinggal di sana. Istri, anaknya. Kenapa? Dia ngerti semua. Itu yang dilakukan saudara. Itulah sebabnya saya katakan Sarah itu, dia itu paham apa yang dia harus lakukan saudara. Nah, Tuhan memanggil Abraham saudara. Coba lagi bantu aja ya. Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya saudara. Sarah ikut. Ya, Sarah ikut. Pelatihan iman. Sarah, ayo ikut. Saudara, lalu kemudian dia ngalamin pelatihan. Seperti tadi saya kasih cerita, mereka ikut melayani. Pandangan Abraham tentang kecantikan Sarah. Kita lihat saudara, Kejadian 12 ayat 11. Di Kejadian 12 ayat 11 ada tulisan saudara, perempuan yang sangat cantik parasnya. Oke ya, sangat cantik parasnya. Nah saudara, dalam bahasa Ibrani ditulis Yapeh Mar'eh. Yapeh itu artinya wajahnya tuh elok, cantik. Tapi Mar'eh itu berhubungan dengan pribadi atau rohani. Jadi Kejadian 12 ayat 1 Abraham bilang, engkau ini perempuan yang cantik parasnya. Terjemahan yang benar adalah cantik keseluruhannya, hatinya cantik. Saudara, itu yang harusnya. Jadi Sarah seperti itu. Tapi Kejadian 12 ayat 14, kalau saya baca, saudara, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Very beautiful, sangat cantik. Nah, bahasa Ibraninya Yapah. Yapah ini wajahnya cantik. Orang Mesir melihat Sarah itu cantik sekali, wajahnya sangat cantik. Tetapi Abraham melihat istrinya, bukan wajahnya saja, semuanya itu cantik. Semuanya, seluruh bagiannya itu cantik. Hatinya, pikirannya itu cantik. Saudara, pendapat istri itu seperti mendapat mahkota atau barang yang berharga. Abraham lihat kecantikannya, jadi pandangannya beda. Pandangan seseorang untuk melihat seseorang, saya misalnya melihat, harus ngerubah ya pandangannya saya juga. Melihat, oh itu cantik. Saya tidak boleh melihat cantik wajahnya, parasnya. Tapi saya harus bisa melihat cantik keseluruhannya. Itu sudah cantik keseluruhannya, cantik keadaannya. Inilah pandangan Abraham. Kalau orang Mesir enggak. Saudara, orang Mesir tidak melihat kualitas. Saudara tidak boleh memandang orang hanya cantik luarnya. Tapi saudara harus bisa melihat keseluruhannya. Itu pandangan Abraham. Orang Mesir enggak. Dunia saudara punya pandangan adalah fisiknya. Kalau fisiknya cantik, dia ini. Tetapi dia tidak melihat keseluruhannya. Sarah, saudara, dia ikut. Saya melihat Sarah ini satu hal yang luar biasa. Dia ikut saudara, itu yang ada. Ketika di Mesir, Abraham pernah salah bersikap saudara. Ketika di Mesir, ia gak percaya akan penyertaan Tuhan saudara. Salah bersikap. Waktu sampai di Mesir, Abraham mengatakan kepada istrinya, saya juga kurang paham mengapa Abraham mengatakan kepada istrinya, tolong katakan engkau adikku. Tolong katakan. Dia mengatakan ada kata tolong katakan. Apakah Abraham itu agak ragu-ragu dan takut? Tapi apa sikapnya Sarah, saudara? Dia diam. Saya yakin saat itu mungkin Sarah berkata, Tuhan, masa aku mau dilepas kepada Firaun?
Tuhan, Engkau penolong dan pembela. Saudara, waktu itu terjadi, saudara, apa Tuhan diem? Enggak. Abraham salah. Dia takut, imannya belum kuat. Ya sudah, imannya belum kuat. Sehingga bersikap menurut maunya sendiri, pikirannya sendiri, saudara. Tapi Sarah tidak. Betul dia menghormati suami dia, saudara. Tetapi dia datang ke Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, kenapa aku kok jadi gini? Kenapa suamiku kok jadi gini? Tuhan, kenapa kok tiba-tiba dia mau menjual aku, kira-kira mau memberikan? Saudara, Tuhan bela. Sebab dari dalam kandungannya Sarah harus nanti muncul Mesias. Saudara, jadi Tuhan bela. Tuhan apa, saudara? Tuhan hajar Firaun. Tuhan hajar Firaun, saudara. Itu yang ada. Saudara, kalau saudara mengalami tindasan-tindasan dan saudara merasakan kok begini, saudara harus bersikap seperti Sarah yang punya iman. Dia berkata, Tuhan, bagaimana ini? Tuhan hantam, saudara, Firaun. Kita lihat, Tuhan adalah pembela dan atasan, saudara. Nah, terus kita lihat lagi, saudara. Sekarang mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka terus sampai mereka umurnya bertambah-tambah sampai tua, saudara. Dan mereka belum punya anak. Padahal keturunan itu penting. Sebab Tuhan pernah berkata, dari dalammu akan melahirkan bangsa-bangsa. Sarah pikir, aku udah tua, rasanya udah gak mungkin lagi. Saudara, ya Sarah juga pikirannya saat ini, ya memang ya saudara. Kadang-kadang kalau ngadepin situasi yang kayak gini, rasa-rasanya pikiran kadang-kadang suka salah. Kadang-kadang gimana, seperti yang tadi saya cerita, si ibu ini mengatakan, kenapa Tuhan buat kayak gini? Rasa-rasanya tidak terima, saudara. Nah, itu yang ada. Lalu kita lihat, saudara, akhirnya Sarah berpikir, udahlah, menurut budaya zaman dulu boleh. Abraham hampiri budakku Hagar. Kelihatannya Hagarnya baik. Hampiri. Kalau dia punya anak, mungkin dari anaknya ini akan jadi pewaris. Tuhan bilang tidak, tapi Abraham melakukan itu. Saya juga bertanya-tanya, kenapa Abraham juga kurang iman? Dua-duanya sedang ngalamin proses. Dia adalah bapak orang percaya. Saudara, tidak ujuk-ujuk iman itu kuat. Tidak ujuk-ujuk iman itu langsung hebat. Enggak, saudara. Itu ada proses tambah lagi. Demikian juga saudara akan mengalami proses dari apa? Dari persoalan hidup. Iman saudara ditambah selangkah. Sampai iman itu jadi kuat, jadi gagah, saudara. Itu yang ada. Nah, kita lihat di sini. Nasihatnya hanya nasihat budaya, bukan firman. Sayang, akhirnya Ismail muncul, saudara. Setelah saudara Ismail itu muncul, waktu Hagar itu hamil, saudara, Hagar itu menghina Sarah. Kamu tidak punya anak, dihina. Sarah tidak tahan. Dia lapor kepada Abram. Lalu kemudian Sarah menindas Hagar. Hagar tidak tahan dan dia pergi. Tapi malaikat suruh dia kembali. Saudara, lalu kemudian kita lihat Abram dan Sarah punya sifat, dia itu terbuka untuk para pendatang, saudara. Dia terbuka. Apalagi waktu dia ngerasa yang datang ini orang asing,
agak berbeda. Begitu pekanya Abraham dengan Sarah akan hal rohani. Dia tahu yang datang ini pasti malaikat Tuhan. 3 orang itu datang ke dia. Lalu kemudian Abraham bilang ke Sarah, sediakan makanan, sediakan semua. Dia ngerasa ada sesuatu yang datang. Dia terbuka, saudara. Saudara, ada orang yang tertutup. Ada orang yang terbuka. Tapi Abraham dengan Sarah orang yang terbuka. Mereka menyediakan. Tuhan mengatakan kepada Sarah, kamu akan punya anak tahun depan. Tahun depan punya anak. Sarah tertawa. Sarah senang sekali. Rohnya itu tertawa, saudara. Sampai dia mengatakan, mana mungkin, mana mungkin. Tapi dia dalam hatinya ketawa, mana mungkin. Bukan dia tidak percaya, tapi enggak mungkin. Walaupun hatinya senang, saudara. Tuhan menjanjikan. Nah, ini yang benar, saudara. Nah, kalau kita lihat sudah di Roma 4 ayat 19, Roma 4:19, coba ditampilin Roma 4:19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, imannya enggak lemah. Kalau menurut orang imannya itu sudah enggak mungkin lah, enggak mungkin. Udah lemah, saudara. Ya, saudara, itu yang ada. Imannya sudah. Kakak saya itu sakit. Waktu sakit, dia sempat dibawa ke Penang, tapi asuransinya akhirnya habis. Lalu kemudian uang habis, dia bilang pulang aja lah, sudah gak apa-apa. Paling nunggu mati, dia bilang. Udah. Saudara, semua gak punya. Tapi kita menguatkan, meneguhkan, mendorong. Ayo, jangan punya seperti itu. Lalu bawa ke rumah sakit dengan seadanya. Sekarang udah cukup baik, saudara. Kadang-kadang kalau orang ngalamin, cuman itu saja sudah down. Kalau udah down, semua udah lemah. Tetapi Sarah ngalamin, nggak mungkin punya anak lagi. Rahimnya sudah tertutup, nggak mungkin. Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11, karena iman ia juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena dia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara lihat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau saya ngelihatnya, saudara, ini iman yang teguh. Imannya mulai naik. Tambah 25 tahun imannya mulai tambah. Ini yang disebut menurut saya itu cantik, saudara. Jadi sampai Sarah mati. Yang kita lihat jejak yang saya bisa lihat dari Sarah, imannya gak pernah padam. Imannya gak pernah padam. Walaupun dikatakan, mungkin dokter mengatakan, kamu gak akan punya anak, sudah habis, gak akan bisa. Tapi imannya gak pernah padam. Dia berkata, Tuhan bisa memberi. Aku yakin Tuhan bisa memberi. Kalau mungkin dikatakan lagi, saudara, mungkin sudah dikatakan udah nggak mungkin, udah nggak ada harapan. Tapi saudara, iman tidak pernah mati. Abraham sudah tua, sudah tidak ada gairah, kata Sarah. Dia pun sendiri sudah nggak ingin. Tapi saudara, imannya nggak mati. Pasti bisa sampai akhirnya punya. Iman jangan sampai mati. Sarah cantik sekali wajahnya, tapi imannya juga luar biasa. Kita lihat berikutnya Rahab, saudara. Dia bukan orang Israel, namanya ada melegenda. Dalam Alkitab tidak tertulis memangnya Rahab cantik, nggak tertulis, saudara.
Saya bahkan menemukannya Ribkah yang cantik. Tapi catatan orang Israel mengatakan Rahab cantik, saudara. Cantik. Sikapnya juga bagus, cantik. Saudara, itu Rahab. Kalau saya lihat catatan-catatan tentang Rahab, dia itu saudara setelah besar tampaknya dia seorang yang jelek, saudara. Sikapnya atau pekerjaannya jelek. Dia seorang disebut pelacur katanya. Orang kan menghinakan tentang pelacur. Oke, tapi Tuhan itu saudara tidak melihat dia pelacur atau bukan, karena semua orang berdosa di hadapan Tuhan. Semua orang jahat di hadapan Tuhan. Nah, dia tinggal di tembok kota Yeriko. Dia juga seorang penjaga penginapan. Ia mata-mata bagi penduduk Yeriko. Ia banyak mendengar hal. Pada waktu kumpul dia banyak mendengar. Tapi Alkitab mengatakan Rahab seorang yang mempunyai iman, saudara. Dia punya iman. Dari mana iman itu muncul, saudara? Dari mana iman itu kuat, saudara, dia punya. Nah, saudara, kalau saya lihat misalnya Ibrani 11 ayat 11, Ibrani 11 ayat 11, ini Rahab dihubungkan dengan Sarah. Kalau Sarah, tadi kita sudah sebut, dia bapak orang percaya. Dia istri dari Abraham, bapak orang percaya. Oke, cocok masuk Ibrani 11. Tapi Rahab dimasukkan dalam Ibrani 11. Saudara, Ibrani 11 ayat 31 kita juga lihat saudara, Sarah dihubungkan dengan Rahab. Ibrani 11:31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu, saudara, disebut perempuan sundal ya. Ya, Tuhan harus nyebut. Tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Di Ibrani 11 ayat 11 tentang Sarah. Di Ibrani 11:31 tentang Rahab. Dua-duanya masuk di sana. Hanya dua perempuan yang ada di dalam Ibrani 11. Saudara, mana bisa Sarah disandingkan dengan Rahab? Tetapi saudara, Alkitab menyandingkan itu. Kita lihat iman Sarah melahirkan Ishak. Iman Rahab menyelamatkan seisi rumahnya. Saudara, lihat Tuhan naruh seperti itu. Rahab dihubungkan dengan Abraham. Yakobus 2 ayat 21 dan 25. Saudara, Yakobus bilang iman tanpa perbuatan mati. Saudara, lihat. Abraham bapak orang percaya, dia punya perbuatan. Iman ditunjukkan dengan perbuatan. Rahab pelacur, tapi imannya ditunjukkan dengan perbuatan. Saudara, itu yang ada. Rahab, orang yang mempraktekkan apa yang dipercayainya. Lalu dari mana hal itu terjadi, saudara? Sampai Rahab berani sekali, bahkan Rahab berani tidak mentaati perintah raja. Berani sekali, saudara. Dari mana kalau kita lihat itu, saudara? Kalau saya baca, saudara, tentang Rahab atau kesaksian dari Rahab, saudara, Rahab pernah mendengar, saudara, bahwa orang Israel itu, bahwa Tuhannya orang Israel itu menyeberang laut Teberau. Itu laut itu dibelah. Saudara, Israel itu di Mesir nyebrang. Sarah itu Rahab itu di Kanaan. Tapi dia dengar berita, saudara, Tuhannya Israel menyeberangkan mereka, melewati mereka, saudara. Itu yang ada. Dan dia dengar hal itu, bahwa air laut Teberau itu terbelah dua. Air laut terbelah dua dan mereka lewat. Ditambah lagi dia mendengar, saudara, bahwa dua raja Amori yang kuat-kuat, Og dan Sihon itu dihancurkan. Lihat lagi sungai Yordan itu di depan matanya, dia lihat sungai Yordan itu terbelah. Midras bilang, saudara, bahwa Rahab itu umurnya baru 10 tahun. Dia mendengar laut Teberau itu terbelah dua. Dia dengar itu. Terus sampai umur dia itu kira-kira 50-an. Itu si Rahab itu bisa umur 50-an sekarang, saudara. 50 atau 50 lebih, saudara.
dia melihat sungai Yordan terbelah dua. Imannya itu tumbuh. Lalu dia berkata kepada Yeriko, selama tinggal di Yeriko, dia tinggalkan rajanya Yeriko. Dia nyebut Tuhannya Israel. Dia menyebut dengan nama Tuhan Israel sebagai Tuhannya dia. Saudara, kesaksiannya ini dia ada. Kesaksian dari Rahab ini membuat dua pengintai itu terkejut dan dia mengatakan, puji Tuhan, Tuhan telah membuat kemenangan buat kita. Dan Yosua itu jadi bangkit, saudara. Lalu kemudian mereka menyerbu Kanaan. Jadi sebenarnya yang membangkitkan semangat dari Yosua itu Rahab. Membuat dia semangat. Kemudian Rahab meminta jaminan kepada dua pengintai itu. Dan Rahab menginginkan semua keluarganya, saudara. Semua keluarganya itu diselamatkan. Cantik. Orang yang menginginkan semua keluarganya itu selamat, itu orang yang begini. Saya ingin saudara juga merindukan. Bukan saudara, tapi seisi rumah saudara itu mengenal Kristus. Yang kedua, saudara, itu saudara seperti Rahab. Dia mengatakan semua yang ada. Saudara, itu yang ada. Nah, Rahab punya iman. Itu yang dihargai oleh Tuhan sehingga masuk. Kita lewat ketiga, Abigail. Saudara, Abigail ini juga seorang yang cantik. 1 Samuel 25 ayat yang ketiga. 1 Samuel 25 ayatnya yang ketiga. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail, perempuan yang bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Saudara, Nabal sangat beruntung punya istri Abigail. Saudara, bukan hanya cantik, tetapi juga seorang yang bijaksana. Di mana letak bijaksananya Abigail itu? Di mana letak bijaksananya Abigail? Saudara, Abigail itu bijaksana. Pada waktu itu, Daud datang kepada suaminya Nabal. Karena Daud sudah bekerja melindungi hartanya Nabal, domba-dombanya. Lalu pada waktu Nabal sedang mengguntingi domba, saudara, memerah sucu, lalu kemudian Daud datang minta makanan buat 400 prajuritnya. Tapi Nabal mengatakan, siapa Daud? Aku gak kenal Daud, siapa? Waktu itu saudara, Daud itu jadi marah luar biasa. Waktu Daud marah luar biasa, saudara, dia keluar, dia siapkan pasukannya, kita bunuh semua. Abigail yang dengar itu, saudara, tanpa banyak ngomong, tanpa banyak bicara ke siapa-siapa lagi, saudara, dia siapkan makanan, suruh pegawainya siap makanan, lalu taruh di keledai, saudara, dia pergi ke sana. Sampai di sana, saudara, lalu kemudian Abigail datang, dia mengatakan, apa yang dia katakan, saudara? Bukannya bilang, tolong jangan bunuh saya, tolong jangan bunuh keluarga saya, tolong bebas, tidak. Abigail mengatakan, Tuanku, jangan main hakim. Pengadilan itu dari Tuhan. Jangan menumpahkan darah. Daud kaget. Sampai akhirnya Daud memuji Abigail. Sebab melarang Daud menumpahkan darah. Kenapa? Kalau Daud menumpahkan darah di waktu damai, cacat Daud. Tapi Abigail menjaga Daud itu agar tetap sempurna. Agar tetap terjaga sempurna. Itu yang ada. Sebab itu dikatakan dia bijak, saudara. Dikatakan dia seorang yang bijak karena dia menjaga itu semua. Saudara, kita lihat dulu Esther. Esther, saudara. Nah, Esther itu nama Yahudinya Hadasa, artinya pohon murad. Pohon murad itu bentuk bunganya seperti bintang.
Nama Persianya itu Esther. Esther itu artinya bintang. Sebab Tuhan bersembunyi. Artinya Esther itu saudara mempunyai istilah bahasa Ibraninya tersembunyi. Kenapa? Di Alkitab, di kitab Esther tidak ada satu pun nama Tuhan tertulis, nggak ada di kitab Esther. Tetapi Tuhan ada di dalamnya. Jadi sebenarnya saudara ada pekerjaan Tuhan yang Esther tidak lihat. Yang semua tidak lihat, tapi ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Dan itu dipercaya, saudara. Seringkali kita seperti kitab Esther, saudara. Kitab yang lain sudah merasakan ada Tuhan, dia Tuhan. Tetapi ada kalanya saudara-saudara masuk dalam kitab Esther. Sudah nggak ngerasakan ada Tuhan enggak ya? Tuhan ada enggak? Seolah-olah tersembunyi. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di mana, saudara? Tiba-tiba saudara sudah ngelihat, lo ada pertolongan Tuhan. Kadang-kadang saudara ada orang seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan meninggalkan dia. Tiba-tiba, oh ada Tuhan. Saudara, Esther tidak ditinggalkan Tuhan. Esther 2 ayat yang ke-7. Esther 2 ayat yang ke-7, coba tampilin dulu. Saudara, Esther 2:7, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Bahasa Ibrani ada 4 kata kecantikan dari Esther, saudara. Saudara, kalau kita lihat Esther itu sangat cantik. Ada 4. 1 Yapeh. Yapeh itu cantik parasnya seperti Sarah dan Abigail, dia cantik. Ada kata lagi tambahan Towar, itu bentuk tubuhnya itu bagus, menarik. Ada kata lagi Tofot, Tofot itu selaras, serasi, saudara. Dan kata Mareh, kepribadiannya cantik. Jadi saudara, Esther itu diungkapkan oleh Alkitab 4 kecantikan yang dia pilih. Kalau dia jadi saudara bertanding, wah udah dia pasti menang terus saudara. Cantik parasnya seperti Sarai. Semua bentuk tubuhnya bagus dan menarik. Tofot itu artinya selaras, serasi dan menyenangkan gitu. Dia menyenangkan. Mare itu kepribadiannya bagus. Dia lebih cantik dari Sarah, Esther, saudara. Semuanya itu cantik, itu yang ada. Tapi dia ada tinggal di negara Persia, negara yang lain. Mengapa Esther ditaruh di sana? Mengapa Allah mengizinkan atau memberi kecantikan Esther seperti itu? Karena ada misi di hadapan misi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak melarang cantik. Tuhan tidak mengatakan orang buat apa cantik-cantik. Enggak. Tuhan nggak ada masalah dengan cantik. Karena Tuhan bisa juga pakai saudara kecantikan itu. Untuk apa? Karena Tuhan ingin semua yang ada pada kita ini dipakai untuk apa? Untuk Tuhan, saudara. Nah, kita lihat di sini. Nah, cantik dia ada. Lalu apa yang dialaminya saudara? Esther menjadi permaisuri Raja Ahasweros. Saat itu saudara ada masalah besar terjadi. Kalau bukan Esther saudara, nggak ada lagi yang bisa menolong. Masalah besar terjadi. Seluruh orang Yahudi akan dibunuh semua. Seluruh. Kalau itu terjadi saudara, mereka tidak kembali ke Kanaan. Dan Yesus tidak bisa lahir di Babel saudara. Itu yang ada. Lalu kemudian saudara Mordekai menemui Esther dan minta pertolongan saudara. Lalu dia menyuruh saudara datang, lalu Esther berkata, ini satu kata-kata yang sangat baik. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. If I perish, I perish. Saudara. Atau bahasa Ibraninya, abati. We ka'aser abati. Kalau aku harus binasa,
Gak apa-apa, aku binasa. Ini sikap seperti itu. Sarah punya sikap seperti itu. Kepada Tuhan dia mengatakan, ya kalau memang harus tinggalkan semua, aku tinggalkan. Harus korban semua, aku korban semua, aku pergi. Kalau saya lihat hampir semua, saudara, Ribkah, Ruth, Deborah, semua hampir sama. Saudara, kita lihat, Rahab juga. Dia mengatakan, aku mau pergi dan jalan. Kalau seandainya Rahab ada yang berkhianat saja, Rahab ditangkap dan bisa dibunuh. Tapi dia gak takut semua, saudara. Abigail juga, dia ngadep, dia tidak takut. Orang-orang yang gagah perkasa seperti Esther, dia mengatakan, kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Gak apa-apa. Aku akan menghadap raja, tapi kamu berdoa. Puasa, minta Tuhan. Saudara, itu yang disebut dengan puasa Esther. Ayo doa puasa. Lalu kemudian Esther berani menghadap raja. Sebab peraturan di sana tidak boleh permaisuri menghadap raja tanpa dipanggil. Ini peraturan yang ada. Kalau berani maju langsung ditangkap. Tapi waktu Esther maju, saudara, raja mengulurkan tongkatnya, artinya berkenan dan dia datang. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang Esther harus ambil dan kita tidak memahami waktu itu. Tetapi ini adalah kata yang penting, saudara. Ada satu buku judulnya If I Perish, kalau terpaksa aku mati. Yaitu kisah tentang orang-orang di Korea yang harus, saudara, dia harus lakukan demi Kristus. Waktu saya baca, saya lihat, saudara, ya memang seperti itu, saudara. Nah, dari 4 perempuan yang kita lihat ini, apa yang kita bisa ambil, saudara, dari perempuan ini yang disebut melegenda ini? Saudara, yang pertama, saudara, apapun yang terjadi, iman saudara tidak boleh luntur, tidak boleh kendor. Saudara mau di bawah, saudara mau gak punya harapan, saudara mau mengatakan, ya udah, iman saudara tidak boleh luntur. Apapun saudara. Di dalam segi ekonomi, dalam segi kesehatan, dalam apapun, saudara harus tetap berkata, aku punya Tuhan. Dia raja segala raja, dia Tuhan yang hidup. Dan aku percaya. Saudara, bahkan sampai saudara mati pun, iman tidak boleh mati. Sebab Sarah tidak pernah imannya mati. Kedua, saudara, Rahab, kita lihat saudara, apa yang dia lakukan oleh Rahab. Dia punya iman juga, saudara. Semua itu, 4-4-nya itu ada iman, saudara. Walaupun ini ada sesuatu yang berbeda. Tuhan itu sangat baik. Saudara harus memahami kebaikan Tuhan. Saudara harus memahami kasih karunia Tuhan. Siapa yang istilahnya menganggap Rahab, kita anggap kamu sundal, pergi ke sana. Kamu sundal, pergi ke sana. Saudara harus memahami kasih karunia Tuhan yang sangat besar kepada semua orang. Tidak peduli dia itu sundal, tidak peduli dia itu penjahat, tidak peduli dia itu pencuri. Saudara, Tuhan punya kasih karunia begitu besar. Dan Rahab mengalami itu, saudara. Saudara, memang dulu Rahab itu suka bohong. Dia bohong melulu, saudara. Karena orang seperti Rahab bohong itu biasa. Apalagi dia biasanya bergaul sama sundal. Orang-orang sundal itu biasanya bergaulnya dengan macam-macam para segala macam geng atau mafia dan segalanya. Bohong itu biasa, saudara. Itulah sebabnya suka bohong, suka apa. Itu Rahab. Tapi dia dapat kasih karunia karena iman. Tuhan itu baik seperti itu. Waktu dia mengatakan aku percaya Yesus, dia tinggalkan. Tentu saudara, dia tidak akan berbohong. Alkitab tulis namanya sundal dan dengan berbohong untuk menunjukkan bahwa memang sifatnya begitu dulu. Tetapi setelah dia kembali ikut saudara, dia
melahirkan nanti anak, saudara. Dia menikah dengan Salmon, punya anak Boas. Saudara, kita bisa lihat kasih karunia. Jadi jangan menganggap bahwa Allah itu sempit, bahwa Allah itu kasih karunia terbatas. Tidak, saudara. Kita lihat, saudara. Sikap Rahab adalah menanggapi kasih karunia Tuhan. Sikap Rahab adalah menerima kasih karunia Tuhan. Saudara harus menanggapi semua pemberian Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Apa kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara? Saudara bisa hidup sampai sekarang, saudara bisa melayani Tuhan, saudara bisa kumpul dalam rumah Tuhan, karena banyak yang tidak bisa kumpul dalam rumah Tuhan. Saudara lihat, bagaimana dengan Abigail? Abigail tidak menganggap dirinya sendiri, enggak. Abigail seorang yang tidak egois. Dia tidak memperhatikan diri sendiri. Abigail tidak pusing, tidak memikirkan ke sana, saudara. Abigail tidak menyelamatkan diri. Abigail tidak kabur. Waktu dengar Daud mau datang membunuh, Abigail itu tidak kabur, saudara. Ayo yuk, kita sembunyi. Masuk bunker, dia sembunyi karena takut dibunuh. Tidak, saudara. Abigail sangat berani, sangat berani. Dia malah didatangi, saudara. Dia sangat berani didatangi dan bicara, saudara. Itu Abigail itu seperti itu sikapnya, saudara. Dia datang, dia datangi lalu dia bicara. Dan yang dibicarakan bukan mengenai keselamatan dirinya, bukan keselamatan suaminya, bukan keselamatan keluarganya. Tapi yang dia bicarakan apa, saudara? Bagaimana rencana Tuhan dalam hidupmu? Dia menjaga Daud untuk tetap ada dalam rencana dan anugerah Tuhan. Karena ada hukum. Siapa yang menumpahkan darah pada waktu damai kena. Daud pernah ngalamin itu. Sebab itu tidak boleh membangun rumah Tuhan. Tapi Abigail menjaga. Apa yang kita bisa dapat dari Abigail? Seorang yang bijaksana dan dia cantik. Jagalah orang yang dekat kamu. Jagalah diri kita sendiri, jagalah semua. Supaya jangan berbuat dosa. Jangan berbuat salah. Ada rencana Tuhan yang sangat indah. Seandainya Daud tidak lari dengan Saul dulu. Saudara, dia tidak pergi dengan Saul itu, melarikan diri dengan Saul lalu tinggal dengan orang Filistin. Yang bangun rumah Tuhan itu Daud. Tetapi karena Daud terlalu banyak membunuh orang, maka Tuhan tidak izinkan. Saudara lihat, jaga, pelihara. Itu yang dilakukan. Saudara, kadang-kadang istri saya suka tanya saudara, baca Alkitab enggak? Anaknya juga ditanya semua. Saudara kadang-kadang dia nanya, enggak peduli laki-laki, enggak peduli perempuan, enggak peduli anak-anak. Suka ditanya, saudara, kenapa? Karena istri saya mau memelihara saudara dalam kondisi yang tetap. Seperti Abigail yang memelihara akan Daud, saudara. Itulah sebabnya ditanya. Jadi kalau saudara ditanya, saudara tidak jangan bosan, saudara. Kemudian Esther, dia juga seorang yang berani dan dia melihat perbuatan Allah di dalam sejarah hidupnya. Lalu apa, saudara, yang didapat dari Esther, saudara? Kalau saya lihat, saudara, yang didapat oleh Esther, saudara, Esther dengan Raja Ahasveros, waktu dia membuka dirinya, dia orang Yahudi, lalu Haman dibunuh oleh raja dan orang Israel membela diri, saudara, mereka tinggal. Esther punya anak namanya Sirus. Di kitab Esra pasal 1, saudara. Kita lihat Esra 1 ayat 1. Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Now in the first year of Cyrus, king of Persia,
Saudara, kita lihat Sirus ini, Midras mengatakan ini adalah anaknya Esther dengan Ahasweros. Dia yang berkata, kembali ke Israel, kembali. Ada nubuatan seperti itu. Ayo kembali. Selain Esther mengatakan, kalau terpaksa aku mati, aku akan mati. Lalu dia menyuruhkan puasa. Tapi nubuatan berikutnya dia akan seolah-olah mengatakan, kembali. Esther seolah-olah mengajarkan kepada saudara, kembalilah. Ayo semua kembali ke Tuhan. Ayo kembali semua ke jalan yang Tuhan tetapkan. Ayo kembali. Dan akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Mereka membangun rumah buat Tuhan. Saudara, itu yang ada. Bukan cantik wajahnya, tapi cantik keseluruhannya. Itu yang paling baik. Saya ingin juga saudara bisa mengaplikasikan ini dengan mengatakan, ayo semua yang sudah jauh dari Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Saudara, doakan itu semua. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita menyanyi satu nyanyian. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan? Yang dimaksud kekayaan ini bisa juga kecantikan tanpa Yesus kau miliki. Bila saatnya telah tiba kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Apa artinya ya? Apa artinya hidup ini? Itu ya lagunya seperti itu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Tanpa Yesus kau miliki, apa arti kekayaan ini? Tanpa Yesus kau miliki, bila saatnya telah tiba kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Saudara, kita nyanyi sama-sama. Ayo, mari singer bisa bantu. Amin. Arti kekayaan ini, tanpa Yesus kau miliki, bila saatnya telah tiba kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Kita katakan sekali lagi.
saudara, apa semuanya termasuk kecantikan, kalau bukan bagian iman dan pribadi kita, saudara. Kau miliki bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Sekali lagi katakan, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Tuhan memang nyanyian ini mengatakan bahwa apa artinya semua ini, kekayaan ini atau kecantikan, semua tidak ada artinya. Tetapi Tuhan, kami adalah orang beriman. Kami adalah orang percaya kepadamu Tuhan. Sebab itu yang kami miliki itu akan ada artinya Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan namamu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kekayaan, kami akan pakai untuk pemberitaan Injil, untuk kerajaan-Mu. Engkau memberikan kepada kami wajah yang cantik, kami pakai untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberikan kepada kami kepandaian, kami pakai untuk kemuliaan namamu Tuhan. Sebab semua itu Tuhan, biar untuk Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhan tolong kami, yang penting kami tidak Tuhan salah jalan. Bapa, Tuhan Engkau yang tolong. Sebab itu Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Amin. Dengan berkat dari Tuhan, supaya kami bisa pakai itu kemuliaan namamu. Tuhan boleh memberikan kepada kami kekayaan atau mungkin uang yang cukup Tuhan. Dan kami juga akan pakai untuk Engkau ya Bapak. Tuhan Yesus, sebab itu Tuhan ini yang ada. Bapak terima kasih untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Pak Andi. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan untuk pengumuman 1 minggu ibadah gereja kita di tempat ini. Hari Rabu kita ada doa dan pendalaman Alkitab di tempat ini jam 6 sore, dan Jumat kita ada doa dan puasa jam setengah 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu bisa hadir ke gereja, kalau tidak ada waktu bisa tetap ikut doa puasa di tempat masing-masing. Hari Minggu ibadah raya jam setengah 8 pagi. Alpetnya terus dibaca supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kita akan berikan persembahan terbaik buat Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih, biarlah kesempatan yang ada terus kami mau pakai untuk memuji, menyembah-Mu, bertumbuh di dalam pengenalan kami akan firman-Mu. Tuhan, kami terus renungkan firman-Mu supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam
hidup kami, menuntun langkah kami kepada jalan terang firman Tuhan. Dan Tuhan, beri kepada kami kesempatan untuk kami terus Tuhan hidup melekat kepadamu. Bahkan kami rindu semakin hari kami boleh semakin mendekat kepadamu, supaya kami boleh lebih lagi mengenal hatimu ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan betapa kasih-Mu kepada kami. Terima kasih, jadikan kami orang-orang yang cakap Tuhan di hadapan hadirat-Mu, sehingga kami boleh Tuhan saling mendukung, saling menguatkan, saling melengkapi. Bahkan kami boleh sama-sama untuk semakin sempurna hidup di hadapan hadirat-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, apa yang menjadi milik kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan jamah persembahan yang ada, sehingga semuanya boleh menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati pelayanannya, berkati hidup rumah tangganya, kesehatannya, terus menyertai dalam segala hal dikerjakan istimewa untuk mengembalakan sidang-Mu di tempat ini. Berkati semua jemaat-Mu di dalam siap nafkah pekerjaan hidup rumah tangga mereka Tuhan, di dalam setiap Tuhan studi, dalam segala hal yang dikerjakan Tuhan. Sidang jemaat-Mu terus Tuhan berkati, sehingga sidang jemaat-Mu boleh menjadi berkat yang luar biasa untuk kemuliaan bagi Tuhan kami semuanya. Bagi kemuliaan nama Tuhan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo, Tuhan TNI Polri, semua pejabat dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang di bawah, supaya semua ada dalam penyertaan dan pimpinan-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, amin. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, amin. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap
atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, sungguh walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biar nama Engkau dipermuliakan dalam kami. Kami ingin jejak-jejak kami itu menjadi berkat. Amin. Jejak kami di pekerjaan, di kantor, di sekolah, bahkan sampai Tuhan panggil pun, jejak itu bisa menjadi berkat. Sebab itu Tuhan, bentuk kami. Kami rela Engkau bentuk, kami rela diproses, diolah oleh Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat sampai akhir hidup kami. Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami inginkan berkat dari Tuhan lagi untuk jemaat Tuhan. Pekerjaan mereka Tuhan, yang mereka kerjakan, yang sedang mencari pekerjaan atau apapun Tuhan, Kau yang tolong Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati semua umat-Mu Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati sekolahnya, berkati Tuhan, supaya umat-Mu bersuka cita atas berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga, Engkau yang menaungi, Engkau yang memelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memelihara senantiasa. Sebentar kami pulang, kami serahkan di dalam tangan-Mu hidup kami. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan berkatiku, Ku berdiam juga, menang besar di pihakku, ya oh. Menang besar di pihakku, haleluya. Menang besar di pihakku, amin. Tuhan Berkatiku, ku berdiam juga, menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku, amin. Menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian.